Sebagian besar masa prasejarah Korea yang lamanya sekitar 2000 tahun itu terdiri dari mitos. Kitab Samguk Sagi dan Samguk Yusa yang menceritakan mengenai 3 kerajaan di masa prasejarah Korea merupakan bukti tertulis sejarah Korea yang paling kuno. Tetapi kedua kitab tersebut dianggap tidak dapat membuktikan secara tepat masa prasejarah dan asal-usul nenek moyang bangsa Korea, karena masyarakat Korea menganggap bahwa sebelum 3 kerajaan di Korea itu tentu saja terdapat kerajaan-kerajaan pendahulu yang terikat erat dengan kerajaan-kerajaan Cina daratan. 첫째는 국민유권하는 대통령 직을 사임할 것이며, 둘째는 Video ini merupakan bagian kedua dari prasejarah bangsa Korea. Munculnya bangsa Korea dapat dijelaskan berdasarkan asal-usul, kebudayaan, klarifikasi menurut waktu maupun kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah Korea. Populasi dasar Korea dibangun oleh migrasi-migrasi kecil berturut-turut dari Asia Timur Laut selama periode lebih dari 50 tahun. Bangsa Korea berasal dan berkembang dari salah satu bangsa nomad yang dari sekitar barat laut daratan Cina bermigrasi menuju semenanjung Korea. Kebiasaan hidup berpindah ini dikarenakan bangsa Korea di masa lampau menyesuaikan dengan kondisi dan persediaan makanan. Selain itu, mereka mencari tanah yang lebih subur agar dapat mengembangkan sistem pertanian yang lebih mereka sukai dibandingkan hidup secara nomaden. Sementara itu, sumber arkeologi, linguistik, dan legenda juga mendukung pandangan bahwa semenanjung Korea dihuni oleh orang-orang berbahasa Tungus yang bermigrasi dalam gelombang dari Manchuria dan Siberia. Orang-orang ini membentuk fondasi etnis yang dominan dari orang Korea dan mengembangkan bahasa Korea. Di galian yang dibangun di sedikit atas tanah, bisa penuai batu berbentuk setengah bulan dan kapak batu beralur yang digunakan untuk mencangkul menunjukkan bahwa pertanian padi telah dipraktekkan. Dan belati perunggu dan panah perunggu menunjukkan partisipasi dalam perang penaklukan. Dolmen digunakan sebagai makam yang ditemukan di selatan Manchuria dan semenanjung Korea, menunjukkan batas budaya Korea kuno karena hanya orang-orang terkemuka dimakamkan di dolmen. Jumlah dan lokasi mereka menunjukkan keberadaan banyak negara suku zaman perunggu kecil yang mungkin didirikan oleh orang-orang kuat. Kerajaan atau negara bagian yang paling maju adalah Gojoseon. Gojoseon berkembang menjadi liga suku-suku di daerah sungai Taedong dan Liao sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Sekitar waktu ini, barang-barang besi mulai digunakan. Bajak besi dan arit menunjukkan penggunaan hewan dalam pertanian dan metode panen yang lebih efisien. Rumah kayu dibangun di atas tanah dan odol. Perangkat pemanas lantai dikembangkan. Munculnya senjata besi, peralatan kuda dan kereta menunjukkan bahwa kuda dan kereta digunakan dalam perang. Gojoseon terus berkembang melalui usaha perluasan wilayah. Akan tetapi, kekalahan dalam menghadapi agresi kerajaan Han yang terus berlangsung selama setahun menyebabkan kerajaan Gojoseon runtuh pada tahun 108 sebelum Masehi.